Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang kami hormati, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis serta perancangan sistem kami yang berjudul Emergency Room Triage System Based on Emergency Severity Index. Sistem ini merupakan sistem manajemen triase instalasi gawat darurat berbasis SI versi 5 yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kegawat daruratan melalui digitalisasi proses medis secara menyeluruh, mulai dari fase pra-rumah sakit, registrasi pasien, triase klinis, hingga manajemen antrian dan rekam medis elektronik. Sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih cepat, akurat, dan terstandarisasi. Boleh di next? Sebelum masuk ke pembahasan sistem, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Astrela Syadira Ramadante dengan NIM akhir 094. Saya Muhammad Rafa Ramadan Lubis dengan NIM 24105111162. Saya Muhammad Rafi Zudin dengan NIM akhir 085. Oke, baik. Selanjutnya saya Ismail Faruqi dengan NIM akhir 092. Saya Alisha Nadasafa dengan NIM akhir 087. Saya Melva Firaiza Kirana Miko Putri dengan NIM akhir 165. Baik, itu adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, dalam proyek ini, kami membagi pengembangan sistem ke dalam 3 modul utama, yaitu pertama, modul pra-rumah sakit yang berfokus pada koordinasi PSC 119 dan ambulans, kedua, registrasi dan triase klinis yang menangani proses identifikasi pasien dan penilaian prioritas berdasarkan SI-V5, ketiga, manajemen antrian dan rekam medis elektronik yang mendukung pengelolaan pelayanan pasien secara dinamis dan berkelanjutan di IGD. Adapun manfaat utama dari sistem ini adalah yang pertama, meningkatkan keselamatan pasien, yang kedua mempercepat respons time penanganan, yang ketiga serta meminimalkan human error dan inkonsistensi dalam penilaian klinis. Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan layanan gawat darurat melalui integrasi standar medis global ke dalam ekosistem digital yang aman, responsif, dan sesuai kebutuhan operasional rumah sakit modern. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan aktor dan use case system. Boleh di next? Selanjutnya, pada saat ini ditampilkan gambaran aktor dan use case dari sistem. Berdasarkan analisis pada dokumen SRS, sistem ini melibatkan beberapa pengguna internal, yaitu operator call center PSC 119, para medis lapangan, petugas registrasi, petugas triase, dokter IGD, perawat pelaksana, dan administrator. Selain itu, sistem juga terintegrasi dengan sistem eksternal seperti Dukcapil, SIM-RS, dan Satu Sehat Kemenkes. Pada bagian use case, sistem memiliki beberapa fungsi utama, dimulai dari penerimaan panggilan darurat, penugasan ambulans, pencatatan rekam medis pra-rumah sakit, registrasi pasien IGD, penilaian triase berbasis SIV5, retriase, manajemen antrian, pengisian RME, transfer rujukan, monitoring dashboard, manajemen akun, hingga pelaporan data. Gambaran ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfokus pada IGD, tetapi juga terhubung sejak tahap pra-rumah sakit sampai tahap monitoring dan pelaporan. Boleh di next? Oke. Selanjutnya, pada slide ini kami menjelaskan siapa saja pengguna utama sistem beserta perannya. Pengguna sistem dibagi menjadi beberapa aktor internal. Operator call center bertugas menerima panggilan darurat dan melakukan dispatching. Para medis lapangan melakukan asesmen klinis awal dan mencatat rekam medis pra-rumah sakit. Petugas registrasi menangani identifikasi dan pendaftaran pasien. Petugas triase bertugas mengeksekusi algoritma SCV5. Dokter IGD memanggil dan menangani pasien. Perawat pelaksana melakukan tindakan medis serta memperbarui status bed, sementara itu administrator bertugas melakukan monitoring dan manajemen akun. Di sisi kanan ditampilkan juga sistem eksternal yang terintegrasi yaitu Dukcapil untuk verifikasi NIK, SIMR, SIMRS untuk integrasi data rumah sakit, dan Satu Sehat Kemenkes untuk sinkronisasi rekam medis, dan pelaporan integrasi ini penting agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional dan regulasi yang berlaku. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu izinkan saya untuk menjelaskan gambar use case.
Selanjutnya, slide ini menampilkan gambar use case secara ringkas beserta prioritasnya. Di dalam dokumen SRS, use case system dibagi ke dalam 12 fungsi utama, mulai dari UC01 sampai UC12. Use case tersebut mencakup proses para rumah sakit, registrasi pasien, triase, retriase, antrean, RME, rujukan, monitoring, manajemen akun, dan pelaporan. Setiap use case juga memiliki tingkat prioritas seperti kritis, tinggi, dan sedang, sesuai dengan dampaknya terhadap operasional sistem. Dari tabel ini terlihat bahwa sebagian besar use case memiliki prioritas kritis, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan kelancaran pelayanan IGD. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dirancang memang difokuskan untuk lingkungan kerja yang sangat sensitif terhadap waktu dan akurasi keputusan. Boleh di next? Baik, selanjutnya pada slide ini dijelaskan antarmuka pengguna dari sistem. Antarmuka sistem dirancang dengan prinsip usability untuk lingkungan klinis yang bertekanan tinggi. Artinya tampilan harus sederhana, jelas, cepat dipahami, dan meminimalkan potensi human error. Informasi prioritas pasien, status triase, dan instruksi kritis harus ditampilkan secara menonjol agar mudah dipahami oleh tenaga medis dalam waktu singkat. Di bagian kanan slide ditampilkan contoh antarmuka. Di bagian kiri slide, contoh antarmuka triase assessment form yang menunjukkan bahwa sistem juga menyediakan fitur real-time update sync dan offline mode local caching. Dua fitur ini penting agar proses pelayanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan koneksi atau gangguan listrik. Selain itu, penggunaan kode warna internasional juga membantu petugas mengenali tingkat prioritas pasien dengan lebih cepat. Boleh selanjutnya? Baik, pada slide ini kami menjelaskan antarmuka perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh sistem. Dari sisi perangkat keras, sistem didesain agar dapat berjalan pada workstation, tablet, smartphone, big screen, maupun printer thermal sesuai kebutuhan pengguna masing-masing. Untuk server, sistem juga memerlukan infrastruktur yang andal dengan dukungan backup, WebSocket server, dan spesifikasi yang memadai untuk operasional 24 jam. Dari sisi perangkat lunak, sistem menggunakan arsitektur berbasis web dengan dukungan runtime seperti Node.js atau Java Spring Boot, basis data PostgreSQL, MySQL, serta indeks DB untuk menyimpan lokal saat offline. Sistem juga mendukung integrasi dengan WebSocket untuk notifikasi real-time. Selain itu, slide ini juga menampilkan integrasi dengan Satu Sehat, Kemenkes, dan SIM-RS, serta penerapan keamanan seperti TLS 1.3, AS256, Role Based Access Control atau RBAC, dan Optimistic Locking untuk menjaga integritas data dan mencegah race condition. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide ini yaitu penerimaan panggilan darurat. Pada use case kini, operator call center PSC 119 menerima panggilan darurat dari masyarakat. Operator kemudian mengidentifikasi tingkat kegawat daruratan, mencatat data pelapor dan lokasi, serta memberikan panduan pertolongan pertama dasar melalui telepon. Use case ini merupakan titik awal dari alur pra-rumah sakit dan memiliki prioritas kritis karena berkaitan langsung dengan respon awal terhadap kondisi darurat. Pada bagian business rules, terdapat beberapa aturan penting, seperti waktu respon operator yang harus cepat, waktu yang bersifat individual, kategorisasi yang wajib dilakukan secara manual, dan seluruh sesi panggilan yang dicatat untuk kebutuhan medis dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini bukan hanya administratif, tetapi juga memiliki dampak medis yang sangat penting. Pada slide ini dijelaskan UC02, yaitu manajemen penugasan ambulans. Setelah panggilan darurat diterima, operator akan menugaskan unit ambulans terdekat ke lokasi kejadian berdasarkan data dari UC1. Sistem kemudian memantau pergerakan ambulans melalui GPS secara real-time dan jika dibutuhkan dapat dilakukan koordinasi lintas wilayah. Proses ini juga memiliki batas waktu yang ketat dari konfirmasi tugas hingga keberangkatan ambulans harus berlangsung secara cepat. Selain itu, konfirmasi tugas wajib dilakukan oleh para medis melalui perangkat mobile, bukan oleh operator. Dengan begitu, sistem dapat memastikan bahwa penugasan berlangsung akurat, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Boleh di next. Selanjutnya, slide ini menjelaskan UC3, yaitu catatan rekam medis rumah sakit. Pada tahap ini, tim paramedis lapangan melakukan asesmen klinis primer, mencatat tanda-tanda vital dan mendokumentasikan tindakan stabilisasi yang dilakukan selama perjalanan menuju rumah sakit. Data ini dikirimkan secara real-time ke IGD tujuan agar tim medis di rumah sakit dapat bersiap sebelum pasien tiba. Slide ini juga menunjukkan bahwa sistem mendukung offline mode jika sinyal lemah, tetapi data tetap harus aman dan tersimpan. Selain itu, pengiriman data dilakukan secara terenkripsi dan seluruh komunikasi serta log penugasan bersifat immutable. Hal ini penting agar data pra-rumah sakit tetap valid, aman, dan dapat digunakan sebagai dasar penanganan lanjutan saat pasien sampai di rumah sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih.
Selanjutnya itu use case 04, registrasi pasien IGD, di mana use case ini merupakan extend dari use case 05 dan juga extend dari use case 011. Oke. Untuk use case 04 sendiri, ini merupakan proses registrasi dilakukan oleh petugas registrasi ketika pasien tiba di IGD, baik datang secara sendiri, diantar keluarga maupun lewat ambulan atau serah terima para medis, di mana sistem kemudian melakukan verifikasi NIK dari data diri yang ada melalui Dukcapil dan mengisi data demografi pasien secara otomatis apabila data itu ditemukan atau valid dari Dukcapilnya. Nah, jika pasien tidak memiliki identitas, sistem menyediakan mekanisme ID sementara sehingga pelayanan tetap bisa dilaksanakan. Selain itu, sistem juga mendukung integrasi data dari pra-rumah sakit, sehingga data yang datang melalui ambulans dan dapat langsung digunakan tanpa adanya input ulang. Bila terjadi gangguan jaringan, maka sistem tetap berjalan dengan mode offline dengan menyediakan data sementara sebagai pending sync. Setelah registrasi berhasil, sistem menerbitkan sebuah nomor rekam medis dan nomor antrian, lalu mengubah status pasien menjadi menunggu triase. Dengan demikian, proses registrasi dapat berlangsung secara tepat, tetap alur triase berikutnya secara otomatis. Nah, berikutnya itu merupakan use case 05 atau penilaian triase IGD berbasis ESI versi 5. Nah, use case ini sendiri merupakan mohon maaf. Use case ini merupakan sebuah include dari use case 6 dan juga extend dari use case 7. Pada use case ini sistem CDSS atau Clinical Decision Support membantu petugas triase dalam menentukan prioritas pasien menggunakan algoritma ESI atau SI versi 5 melalui 4 decision point utama, di mana proses dimulai ketika pasien berstatus menunggu triase, muncul pada dashboard petugas, di mana ada decision point A, yaitu mengevaluasi apakah membutuhkan intervensi life saving segera, apakah kritis gitu pasiennya. Jika iya, pasien langsung dikategorikan sebagai SI 1. Nah, selanjutnya jika tidak, sistem langsung loncat ke decision point B, di mana untuk menilai apakah pasien berada dalam kondisi high risk atau mengalami penurunan kesadaran, nyeri berat, atau distress berat. Jika terpenuhi, pasien langsung masuk ke kategori SI 2 dan selanjutnya masuk ke decision point C, di mana petugas memperkirakan jumlah sumber daya medis yang dibutuhkan pasien. Jika pasien membutuhkan 2 atau lebih sumber daya, maka masuk ke SI 3. Nah, jika hanya butuh 1 sumber daya, masuknya ke SI 4. Jika tidak membutuhkan sumber daya, maka dimasukin ke SI kelima. Khusus pasien SI 3, dilakukan validasi tambahan melalui decision point D, yaitu menggunakan tanda-tanda vital atau TTV seperti nadi, respirasi, saturasi oksigen, suhu, tekanan darah, GCS, dan juga bila hasil abnormal, sistem merekomendasikan up triage. Khusus sistem ini menyesuaikan tanda vital atau TTV berdasarkan usia pasien. Peringatan anti-bias, override, wajib dengan justifikasi. Serta pertimbangan khusus untuk pasien pediatrik, geriatriati, dan juga psikologis berat. Dengan demikian, proses ini menjadi lebih cepat, objektif, dan juga sesuai standar internasional, yaitu SI atau ESI versi 5. Selanjutnya ada use case 06, yaitu retriase pasien, di mana retriase pasien ini merupakan sistem yang secara proaktif memantau pasien yang masih menunggu penanganan dan memberikan notifikasi otomatis ketika waktu tunggu melewati batas aman berdasarkan kategori SI, atau ketika pemantauan data tanda vital menunjukkan perubahan signifikan. Nah, petugas triase kemudian membuka termuka retriase yang menunjukkan perbandingan antara TTV lama atau tanda-tanda vital lama dan yang terbaru jika mengalami perubahan. Jika kondisi pasien memburuk, sistem merekomendasikan up triage atau kenaikan SI atau kenaikan tingkat triase pasien untuk pasien yang naik menjadi SI 1. Langsung masuk ke namanya kode blue. Nah, di mana kode blue ini langsung diaktifkan. Sebaliknya, jika kondisi membaik, petugas dapat melakukan down triage dengan justifikasi yang lebih ketat dan notifikasi kepada kepala ruangan. Setelah perubahan dikonfirmasi, level SI atau ESI baru ditetapkan dan antrian pasien dapat diperbarui otomatis. Nah, fitur antarmuka juga mendukung indikator kapasitas bed secara real time
bed atau kasur ya. Terus juga layanan antrean publik dan juga kode warna internasional ESI untuk memudah pemantauan kondisi pasien. Oke, seperti itu mungkin dari use case 04 hingga use case 06. Selanjutnya saya oper ke teman saya. Oke, terima kasih. Boleh. Nah, selanjutnya masuk ke UC07, Manajemen Antrean Berbasis Prioritas Dinamis. Pada modul ini, sistem mengolah antrean pasien secara dinamis berdasarkan prioritas ESI dan waktu tunggu. Dashboard menampilkan daftar pasien dengan urutan prioritas tertinggi terlebih dahulu, memakai prinsip FIFO, first in, first out, untuk pasien dengan level ESI yang sama. Ketika dokter memilih pasien, sistem menerapkan optimistic locking agar tidak terjadi konflik apabila dua dokter memilih pasien yang sama. Selama pasien dalam penanganan, status akan diperbarui secara otomatis, termasuk alokasi bed jika diperlukan. Jika ada pasien yang baru dengan kondisi lebih kritis, sistem bakal melakukan dynamic ranking sehingga urutan antrean berubah secara real time. Pasien dapat berakhir dengan beberapa disposisi. Yang pertama itu ada rawat inap, yang kedua itu pulang, yang ketiga rujukan ke fasilitas lain. Seluruh perubahan bersifat immutable dan tercatat dalam audit trial. Dengan sistem ini, distribusi pelayanan menjadi lebih adil, responsif, dan efisien. Selanjutnya bisa di next. Nah, untuk UC08 pengisian informasi klinis dan pembaruan status RME, use case yang ini berfokus pada pengisian rekam medis elektronik secara terintegrasi oleh dokter, IGD, dan perawat pelaksana. Setelah pasien dipanggil dari antrean, dokter akan membuka rekam medis yang telah memuat data registrasi, triase, dan informasi pra rumah sakit. Nah, nanti dokter bakal ngisi amnesis, pemeriksaan fisik, diagnosa kerja, instruksi terapi, serta pemeriksaan penunjang seperti laboratorium atau radiologi. Perawat bertugas memperbarui tindakan keperawatan dan tanda vital secara berkala selama observasi. Sistem juga menampilkan grafik tren tanda vital secara real time untuk mendukung pemantauan klinis. Kalau terdeteksi nilai kritis, sistem bakal memberikan notifikasi otomatis. Nah, pada akhir dokter akan menentukan disposisi pasien, mulai dari rawat inap, pulang, atau rujukan. Dokumentasi akhir wajib ditandatangani secara elektronik. Business rule utama bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama itu memastikan seluruh data immutable, korelasi dibatasi maksimal 2x24 jam, serta semua perubahan terdokumentasi penuh. Selanjutnya bisa di next. Nah, UC9 transfer RME dan rujukan antar fasilitas. Kali ini use case-nya itu lebih menangani proses rujukan pasien ke fasilitas kesehatan lain. Ketika dokter menetapkan pasien sebagai rujukan, sistem itu akan otomatis mengisi formulir berdasarkan data dari rekam medis elektronik. Daftar fasilitas tujuan kemudian ditampilkan berdasarkan spesialisasi dan ketersediaan bed. Kalau setelah dokter memilih fasilitas tujuan, sistem akan melakukan integrasi melalui Satu Sehat untuk mengirim ringkasan rekam medis secara transkripsi menggunakan TLS. Kalau koneksinya gagal, sistem bakal jalanin retry otomatis dan mencatat koordinasi manual kalau misalnya diperlukan. Ambulans juga dijadwalkan, dipantau secara real time, dan fasilitas tujuan mengonfirmasi penerimaan pasien. Nah, di sini business rule-nya bisa dilihat, yaitu memastikan nggak ada input ulang manual, integrasi nasional berjalan aman, dan serta seluruh proses rujukan terdokumentasi lengkap. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai use case 10, yaitu mengenai monitoring dashboard dan audit log. Jadi modul ini menyediakan dashboard monitoring real time untuk operasional IGD secara keseluruhan, beserta jejak audit dari semua aktivitas pengguna. Tujuannya adalah untuk keperluan evaluasi, keamanan data, dan akreditasi rumah sakit. Dashboard ini diakses oleh administrator atau kepala ruangan IGD. Melalui dashboard ini, kita bisa memantau kapasitas IGD, termasuk distribusi pasien per level ESI, waktu respon pelayanan, serta utilisasi ketersediaan bed dan sumber daya secara real time. Sistem ini juga dilengkapi fitur alert atau peringatan jika terjadinya anomali. Misalnya ada keterlambatan penanganan yang kritis, atau jika sistem pendukung keputusan atau CDSS sedang offline. Untuk keamanan, semua aktivitas pengguna dicatat otomatis dan bersifat immutable atau tidak bisa dihapus dan dimodifikasi. Berdasarkan business rules-nya, retensi log audit ini disimpan minimal 25 tahun sesuai Permenkes nomor 24 tahun 2022. Sistem ini juga menggunakan enkripsi yang kuat, yaitu AES 256 untuk data yang tersimpan dan TLS 1.3 untuk transmisi data. Baik, selanjutnya.
Lalu masuk ke use case 11 mengenai manajemen akun dan autentikasi pengguna. Fitur ini dikelola oleh administrator untuk mengelola siklus hidup akun pengguna dengan menerapkan kontrol akses berbasis peran. Fitur utamanya itu mencakup pembuatan, modifikasi, dan penonaktifan akun, di mana sistem akan memastikan setiap pengguna memiliki kredensial atau akun login yang unik dan tidak dapat dibagikan. Terdapat juga fitur timeout otomatis apabila akun tidak aktif dalam durasi waktu tertentu, serta mekanisme reset password yang wajib melalui verifikasi identitas dan tercatat di audit log. Lalu, sistem ini membagi akses berdasarkan peran secara ketat. Yang pertama ada operator registrasi, yaitu hanya bisa melakukan pendaftaran tanpa akses ke rekam medis klinis, lalu perawat dan paramedis hanya dapat melakukan e-rekam pra-RS dan tindakan keperawatan, namun tanpa akses ke modul, diagnosis, dan terapi. Lalu dokter hanya memiliki akses rekam medis secara penuh, tetapi tidak bisa mengakses manajemen sistem. Lalu ada kepala ruangan yang bisa memiliki akses ke dashboard audit log dan override review tanpa akses input klinis langsung. Lalu ada admin sistem yang hanya bisa mengatur manajemen akun dan peran, serta tidak diizinkan melihat rekam medis pasien sama sekali. Di mana akses silang antar peran ini juga sangat dilarang dan tidak ada pengecualian. Boleh di next. Lalu ada use case yang 12 yaitu mengenai pelaporan dan ekspor data rekam medis elektronik. Nah, di modul ini juga sangat penting untuk evaluasi kinerja, pelaporan ke pihak regulasi, audit mutu, serta integrasi dengan satu sehat Kemenkes. Di modul ini dapat diakses oleh administrator maupun kepala ruangan IGD. Sistem kami menyediakan berbagai jenis laporan, ada laporan kinerja IGD, seperti response times dan utilisasi tempat tidur. Lalu ada laporan multitriase untuk melihat akurasi penilaian dan frekuensi override, lalu laporan aktivitas berkala, baik itu harian, bulanan, maupun tahunan. Lalu ada akreditasi rumah sakit yang langsung terkonsolidasi sesuai standar nasional. Untuk proses ekspor data RMI ini, hak secara eksklusif hanya diberikan kepada administrator. Jika data diekspor untuk keperluan riset, sistem mewajibkan proses de-identification atau anonimisasi identitas pasien. Sistem juga otomatis mengirimkan laporan pola override ke kepala ruangan setiap akhir bulan untuk dievaluasi. Format ekspor laporan ini juga menggunakan format standar nasional yaitu PDF, CSV, dan format satu sehat dari Kemenkes. Lanjut, di sini itu kita merinci kebutuhan non-fungsional dari sistem ini untuk memastikan keandalan operasionalnya. Yang pertama ada ketersediaan, jadi sistem beroperasi 24/7 dan bersifat high availability. Lalu ada mode offline, jika koneksi jaringan terputus, sistem menggunakan local change yang akan otomatis melakukan sinkronisasi maksimal 30 menit setelah jaringan pulih. Lalu ada response times, kami menargetkan waktu respons kurang dari atau sama dengan 2 detik per interaksi dengan catatan jaringan minimal 10 Mbps. Lalu ada keamanan, menggunakan kontrol RBAC, enkripsi AES256 untuk data yang tersimpan dan TLS 1.3 saat transmisi. Lalu penyimpanan data rekam medis akan disimpan minimal selama 25 tahun mengikuti Permenkes nomor 24/2022. Lalu ada UI agar ramah pengguna. Sistem juga menggunakan ukuran font minimal 14 untuk desktop dan 16 untuk mobile. Dengan tombol darurat berukuran 48x48. Lalu database menggunakan relational database seperti PostgreSQL atau MySQL dengan sistem optimis locking. Lalu platform sistem ini berjalan berbasis web untuk penggunaan intra-IGD, IGD, dan memiliki versi aplikasi mobile, Android atau iOS untuk kebutuhan ambulans. Boleh dilanjut? Lalu sebagai kesimpulan, sistem emergency room triage berbasis SCV5 ini dirancang untuk yang pertama meningkatkan keselamatan pasien, lalu mengurangi under triage dan over triage melalui CDSS, lalu mengintegrasikan seluruh alur pelayanan dari pra-rumah sakit hingga di posisi akhir, lalu memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, dan terakhir serta menghadirkan transparansi dan akuntabilitas melalui audit log yang komprehensif. Dengan kombinasi teknologi, standar medis internasional, dan regulasi nasional, sistem ini mampu menjadi solusi digital modern bagi pelayanan IGD. Baik, untuk kalimat penutupnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih, Rafa. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai Emergency Room Triage System based on Emergency Severity Index. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dirancang untuk mendukung alur pelayanan kegawat daruratan secara terintegrasi, mulai dari tahap pra-rumah sakit, registrasi pasien, triase, hingga penanganan lanjutan di IGD. Perancangan sistem ini menekankan aspek kecepatan respons, akurasi penilaian klinis, keamanan data pasien, transparansi operasional, serta integrasi dengan sistem eksternal seperti Satu Sehat guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan sesuai regulasi nasional. Melalui penerapan standar SCV 5, dukungan Clinical Decision Support System, serta audit log yang komprehensif, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi resiko under triage maupun over triage, serta membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan yang lebih optimal. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan presentasi ini masih terdapat kekurangan, sehingga kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari Bapak, dosen maupun teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.